Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Erlinda Ukat, NPM 22190012, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana organisasi dapat terbentuk, tumbuh dan berkembang, serta pengaruhnya terhadap individu atau kelompok. Ya baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana organisasi itu dapat terbentuk. Organisasi dapat terbentuk dengan melakukan perundingan rapat atau musyawarah dengan calon anggota organisasi, dan setelah calon anggota terkumpul dan menyetujui untuk pembentukan organisasi, maka dibentuklah kepengurusan organisasi, yaitu yang terdiri dari pemilihan ketua dan wakil ketua. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana organisasi dapat tumbuh dan berkembang. Hal yang paling penting agar organisasi dapat tumbuh dan berkembang yaitu dengan adanya loyalitas atau kesetiaan. Suatu organisasi akan terus maju apabila ada orang yang bekerja sama secara kompak. Dengan adanya beberapa orang yang loyal atau setia, suatu organisasi akan selalu ada dan terus maju bahkan ke generasi-generasi selanjutnya. Bagi seorang pemimpin, sudah menjadi tugasnya dalam mengetahui dan memilah-milah kemampuan anggotanya sehingga dapat menempatkan anggotanya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jangan membuat organisasi yang kita pimpin itu terlalu serius sehingga suasana organisasi terlihat mencekam, para anggota menjadi tertekan akan aturan-aturan yang berlaku. Buatlah organisasi itu santai, seakan-akan para anggota tidak merasa sedang berorganisasi. Artinya, para anggota tidak merasa disibukkan oleh organisasi yang sedang dijalaninya. Organisasi yang mengalir akan membuat para anggotanya merasa senang, karena mereka hanya dituntut kesediaannya dalam membangun suatu organisasi sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada paksaan, sehingga mereka dapat dengan ikhlas menjalaninya. Sebagai seorang pemimpin, harus mampu membangun suatu organisasi yang berasal dari hati nurani, sehingga keikhlasan selalu menyertainya, dan dengan sendirinya para anggota akan sadar akan kedudukannya masing-masing yang telah diembankan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, tugas, fungsi, dan peran mereka akan dijalaninya tanpa harus ada perintah yang bersifat memaksa. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan beberapa tahap yang harus dilakukan dalam membangun suatu organisasi. Dimulai dari adanya loyalitas atau kesetiaan. Pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan menjalani organisasi secara santai dengan harapan suatu organisasi dapat dibangun berdasarkan keikhlasan dari para anggotanya. Kemudian, peliharalah dengan baik organisasi itu dengan rasa kekeluargaan dan rasa peduli yang tinggi, dan dengan begitu organisasi akan tumbuh dan berkembang ke generasi-generasi selanjutnya. Yang terakhir itu bagaimana pengaruhnya terhadap individu atau kelompok. Pengaruh organisasi terhadap individu atau kelompok yaitu dengan peningkatan kepuasan kerja. Maksudnya, suatu individu dipengaruhi oleh hak-hak yang mereka dapatkan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan serta pengurangan kealpaan. Sekian dan terima kasih.